Keterlaluan banget kalau abis nonton video ini kalian masih boncos juga tradingnya. Karena saya akan bahas indikator dan strategi trading yang tidak hanya super keren dan akurat, tapi juga sangat simpel sekali, sehingga langsung bisa dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa tolong like, share, komen, dan subscribe, serta ikuti live trade saya setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi dan setengah 8 malam. No mentor, no class, no ribet. Pada trading view, kita ke bagian indicator, selalu kita ketikkan saja dynamic median momentum oscillator, maka akan muncul nama indikatornya dynamic median momentum oscillator yang dikoding oleh algo alpha. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini adalah oskilator momentum yang menggunakan pendekatan median atau nilai tengah, bukan rata-rata seperti moving average, untuk menentukan pusat pergerakan harga sehingga lebih stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh lonjakan harga yang ekstrim. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya 5 komponen penting. Komponen pertama adalah smooth MCD yang berwarna putih ini yang berfungsi untuk mengukur momentum market. MCD adalah singkatan dari median convergence divergence. Perbedaannya dengan MACD adalah kalau MACD menggunakan moving average, maka MCD menggunakan median atau nilai tengah. Komponen kedua adalah garis sinyal yang berwarna orange ini yang merupakan rata-rata dari smooth MCD. Crossover garis sinyal dengan smooth MCD sangat mirip dengan crossover pada MACD. Fungsinya untuk mengkonfirmasi perubahan momentum. Komponen ketiga adalah DMM histogram yang berwarna hijau dan merah ini yang berfungsi untuk menunjukkan kekuatan dan arah perubahan momentum secara real time. Jika di atas 0 dan berwarna hijau, artinya momentum sedang bullish, dan jika di bawah 0 dan berwarna merah, artinya momentum sedang bearish. Komponen keempat adalah overbought dan oversold reversion berupa panah hijau dan merah solid ini yang menunjukkan kondisi ketika harga sudah terlalu jauh dari median dan mulai kembali ke median. Komponen kelima adalah overbought dan oversold reversion strong yang berupa panah hijau dan merah transparan ini yang merupakan sinyal pembalikan yang lebih kuat dari obos reversion biasa tadi. Di materi ini saya akan menggunakan satu saja dari 5 komponen ini. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja. Untuk parameternya basis lengthnya 21, smoothing lengthnya juga 21, dan signal lengthnya 14. Kemudian pada tab stylenya saya akan uncheck semuanya kecuali DMM histogram karena saya hanya menggunakan DMM histogram saja untuk materi kali ini. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 50. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada 2 indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator Dynamic Median Momentum Oscillator yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya.
Kedua adalah indikator Simple Moving Average 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada contoh di video ini, saya menggunakan pair XAU-USD atau gold di time frame H1, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50 dan yang kedua, DMM histogram berubah warna dari merah ke hijau. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 50 yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat DMM histogramnya sudah berubah warna dari merah ke hijau yang artinya momentum bearish mulai melemah dan momentum bullish mulai muncul. Perubahan ini terjadi ketika nilai histogram berubah dari negatif ke positif atau dari bawah 0 ke atas 0. Secara price action juga mendukung skenario bullishnya karena harga juga telah break dan close dengan meyakinkan di atas swing high yang terakhir ini yang ikut mengkonfirmasi bahwa momentum bullish telah benar-benar kembali. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini atau sebagai alternatif bisa kita meletakkan entry-nya pada low dari candle signalnya ini dengan stop loss-nya pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50 dan yang kedua, di MM histogram berubah dari hijau ke merah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 50 yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat di MM histogramnya sudah berubah warna dari hijau ke merah yang artinya momentum bullish mulai melemah dan momentum bearish mulai muncul. Perubahan ini terjadi ketika nilai histogram berubah dari positif ke negatif atau dari atas 0 ke bawah 0. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini atau bisa juga sebagai alternatifnya kita letakkan pada high dari candle signalnya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh skenario yang juga sering terjadi di market, yaitu ketika harga baru saja cross di atas SMA 50 yang menandakan perubahan tren dari bearish ke bullish, histogramnya langsung berwarna hijau. Pada kondisi seperti ini, kita tidak harus menunggu terjadinya perubahan warna histogram dari merah ke hijau. Kita bisa langsung open buy ketika candle close di atas SMA 50-nya dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!